Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya bagaimana sih dua negara dengan budaya dan teknologi yang berbeda mengelola sistem informasi pendidikan mereka? Nah, di era digital seperti sekarang, sistem manajemen informasi pendidikan menjadi kunci utama untuk memastikan data siswa, kurikulum, dan proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan efektif. Indonesia dan Jepang punya cara unik masing-masing dalam mengelola sistem ini yang tentunya mempengaruhi mutu pendidikan di kedua negara tersebut. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana kedua negara ini menerapkan sistem manajemen informasi pendidikan. Nah, sebelum kita membandingkan bagaimana manajemen sistem informasi pendidikan di Indonesia dan di Jepang, berikut terdapat definisi dari manajemen sistem informasi pendidikan. Nah, manajemen sistem informasi pendidikan ini adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu integrasi sistem, di mana di Indonesia menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang bernama Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Nah, Dapodik ini berfungsi sebagai basis data utama untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sedangkan di Jepang tidak memiliki satu nama sistem tunggal nasional seperti Dapodik. Namun, sistem informasi pendidikan di Jepang menggunakan platform digital yang terintegrasi oleh program nasional seperti GigaSchool dan pemanfaatan teknologi seperti eSIM dan aplikasi cloud-based. Nah, GigaSchool ini adalah program nasional Jepang yang bertujuan untuk mendigitalisasi pendidikan dengan menyediakan satu perangkat digital berupa tablet atau laptop untuk setiap siswa serta akses internet cepat di seluruh sekolah dasar dan menengah di Jepang. Lalu eSIM merupakan teknologi SIM card digital yang tertanam dalam perangkat tanpa perlu kartu fisik. Lalu, sistem cloud-based berarti data dan aplikasi pendidikan di Jepang itu disimpan dan dioperasikan melalui server internet atau cloud, bukan di komputer lokal atau server sekolah saja. Yang kedua yaitu jenis data. Di Indonesia, data pendidikan siswa meliputi identitas seperti nomor induk siswa nasional atau NISN dan NIK, nomor induk kependudukan, data akademik siswa, kehadiran siswa, serta prestasi yang menjadi fokus utama pemantauan. Sementara di Jepang, selain identitas dan nilai akademik, sistem pendidikan juga mencakup pemantauan perkembangan sosial emosional, kesehatan siswa, dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Yang ketiga, akses data. Di Indonesia, sistem informasi pendidikan hanya bisa diakses oleh sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah pusat. Setiap pemangku kepentingan tersebut memiliki peran dan akses yang berbeda. Sementara di Jepang, sistem pendidikannya dikenal dengan keterbukaan dalam memberikan akses informasi kepada orang tua dan siswa, sehingga orang tua dan siswa dapat memantau perkembangan belajar, kehadiran, hingga nilai secara langsung melalui platform digital yang disediakan sekolah. Yang keempat, teknologi pendukung. Di Indonesia, manajemen sistem informasi pendidikannya menggunakan sistem berbasis web dengan pembaruan data manual atau berkala oleh sekolah yang terintegrasi dengan data kependudukan dari Dukcapil untuk validasi identitas siswa. Sedangkan di Jepang, menggunakan teknologi cloud dan perangkat digital yang didukung oleh eSIM untuk mengakses dari mana saja, termasuk daerah terpencil, serta data akan diupdate secara otomatis. Setelah perbedaan penjelasan tadi, kita akan masuk ke persamaan manajemen sistem informasi pendidikan antara Indonesia dan Jepang. Yang pertama, kedua negara tersebut menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk manajemen data siswa. Yang kedua, mengelola data siswa secara lengkap dan terstruktur. Yang ketiga, data diakses oleh berbagai pihak yang terkait sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Yang keempat, kedua negara tersebut memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi dan akurasi data.
Setelah melihat persamaan dan perbedaan manajemen sistem informasi pendidikan antara Indonesia dan Jepang, kita akan melihat contoh kasus nyata dari manajemen sistem informasi pendidikan di Indonesia. Kasus ini terjadi di SMK Negeri 2 Solo pada tahun 2025, di mana sekitar 300 siswa gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Beberapa sumber menyebutkan penyebab dari kasus ini adalah kelalaian operator sekolah dalam menyelesaikan finalisasi data PDSS dan kurangnya pengawasan dari pihak sekolah yang menyebabkan siswa SMK Negeri 2 Solo tidak bisa mendaftar sebagai peserta SNBP. Dilansir dari Detik Jateng, salah satu narasumber menyebutkan kendala dalam pengisian data PDSS adalah penyiapan siswa eligible yang terlalu lama. Kasus ini berdampak sangat besar. Selain siswa yang tidak bisa mengikuti SNBP, sekolah juga mendapat kritik dari orang tua dan masyarakat karena dianggap tidak bertanggung jawab dalam mengelola sistem informasi pendidikan. Akibat dari kasus ini, ratusan siswa SMK Negeri 2 Solo bersama orang tua murid melakukan aksi protes di depan sekolah terkait dengan PDSS untuk pendaftaran SNBP. Para siswa juga membentangkan sejumlah spanduk berisi kekecewaan terkait PDSS. Solusi dari kasus ini, yang pertama yaitu Kepala SMK Negeri 2 Solo bersama 2 siswa, 2 wali murid, tim PDSS, serta perwakilan dari cabang Dinas Pendidikan akan berangkat ke Jakarta untuk mengajukan keringanan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Yang kedua yaitu, pihak sekolah menyebutkan mereka akan mempersiapkan para siswa untuk mengikuti jalur UTBK atau jalur tes. Sekolah akan memberikan pendampingan dengan mentor dari bimbingan belajar atau bimbel. Selain itu, sekolah juga akan memfokuskan pembelajaran untuk persiapan UTBK. Dari kasus ini, untuk kedepannya perlu adanya pelatihan rutin dan pendampingan teknis kepada operator dan kepala sekolah agar memahami pentingnya mengelola manajemen sistem informasi pendidikan dengan baik. Dari perbandingan manajemen sistem informasi pendidikan antara Indonesia dan Jepang, serta contoh kasus yang sudah dijelaskan tadi, mengajarkan kita bahwa keberhasilan manajemen sistem informasi pendidikan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan kolaborasi antar pihak yang terkait. Manajemen sistem informasi pendidikan yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan strategis demi masa depan generasi muda yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa kembali.